Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Heri ya, yang sudah kasih kesempatan untuk bersaksi pada pagi hari ini. Juga kepada tim kreatif Bro Yohan nih, sayang Bro Yohan nggak datang ya. Ini wajah saya jadi ganteng banget gitu ya. Saya bilang ini saya nggak bisa nih kayak begini nih, bisa wajahnya bisa seperti ini. Jadi bukan saya yang kirim, tapi rekayasa AI. Memang biasanya jauh lebih bagus daripada aslinya. Ya, baik teman-teman, apa yang saya saksikan pagi hari ini bukan mengenai bisnis ya, tapi perjalanan saya bersama istri, ya selama dia sakit sampai dia disembuhkan oleh Tuhan. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Tahun 2022 istri saya itu menemukan ada dua benjolan kecil di lehernya. Ya, ada dua benjolan kecil di lehernya, tapi sebelumnya maaf perkenalan. Jadi ini adalah yang paling kiri adalah mama saya, usianya 90 tahun. Kemudian anak saya yang paling kecil, ya Krista namanya, itu cucu saya 8 tahun. Ya, dan ini adalah anak saya yang besar. Ya, ini istrinya dan ini cucu saya yang kedua, ya. Baru kemarin merayakan ulang tahun yang kedua. Dan pada tanggal 7 Oktober 2024 ini, istri saya ini sudah terdeteksi kanker limfoma stadium 3B. Ya, dan ini adalah kondisi istri saya setelah dia disembuhkan, dia bersama dengan cucu, bersama dengan mama saya pada tanggal 19 Agustus 2025. Jadi saya bersama dengan istri saya sudah menikah selama 38 tahun. Tanggal 14 November nanti kami akan merayakan wedding anniversary yang ke-38. Tapi pacarannya sudah lama, 11 tahun. Jadi sebentar lagi tahun depan udah kebersamaan emas tuh ya, bukan wedding emas ya, tapi kebersamaan emas tahun depan. Oke, jadi tahun 2022 istri saya mengalami, dia menemukan ada benjolan di lehernya 2. Diabaikan karena dianggap nggak serius lah, ini cuman kecil aja katanya gitu kan, nggak berasa apa-apa dia. Tahun 2023 kembali dia menemukan ada benjolan di mana pangkal paha bawah kiri kanan itu ada timbul benjolan di kiri kanan. Tahun 2024 kembali dia menemukan ada benjolan di bawah ketiaknya, ya kiri kanan itu ada ketiaknya di bawah. Nah pada tanggal 10 Agustus 2024 itu dia mulai tuh jalan itu susah sekali. Jadi jalan 2 meter aja itu udah sesak napasnya. Jadi dia jalan, kalau dia jalan di rumah itu pelan sekali. Gitu ya, saya bilang, kenapa kamu? Saya bilang, iya kalau dia jalan cepat sedikit sesak napasnya. Jadi dia sampai jalan perlahan sekali. Ya kan kebetulan kami tidur di lantai 2, jadi kalau dia naik tangga 1 dia berhenti, 1 dia berhenti, 1 dia berhenti gitu ya. Sampai akhirnya saya putuskan ya udah kita langsung ke IGD. Ya waktu itu kami ke IGD Siloam. Dan saat itu ditangani oleh satu dokter spesialis paru, langsung di scan tuh. Jadi istri saya dari belakang punggung itu di scan. Jadi dilihat paru-parunya. Dan ternyata paru-parunya itu sudah diliputi oleh air. Jadi ada cairan yang meliputi paru-parunya. Coba ya mana? Nah ini ya. Jadi tanggal 11 Agustus 2024 ini di paru-parunya sebelah itu sudah hampir hilang nih ya. Gambarnya hitam ini yang normalnya tapi sudah diliputi oleh cairan. Dan tanggal 14 Agustus ini sudah hampir dua-duanya ditutup oleh cairan. Jadi waktu itu dokter itu mengatakan gini, ini harus diambil tindakan hari ini Pak, malam ini juga, sekarang juga. Saya bilang caranya gimana, mesti dioperasi? Iya, di mana? Kan kita belum booking nih untuk ruangan. Di sini juga katanya. Nah, saya bingung tuh tindakannya seperti apa. Jadi dia bilang, ya udah kita masukkan jarum ke belakang punggungnya di sini. Jadi disuntik, dikeluarkan cairannya pakai selang. Ya, jadi itu ada sekitar 850 cc waktu itu dikeluarkan cairan dari belakang punggungnya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian timbul lagi tuh. Seperti itu. Sampai akhirnya istri saya bilang, wah ini harus
sampai beberapa saat kemudian, beberapa lama ya, beberapa itu harus dipasangin pigtail di belakang punggungnya. Jadi ada 2 selang dimasukin ke belakang punggungnya. Jadi sampai ke sekitar paru-parunya itu untuk dikeluarkan cairan, dan itu secara manual. Jadi dipasangin keran di belakang punggungnya, itu harus dikeluarkan. Dan setiap hari saya harus keluarkan itu cairannya dari paru-paru istri saya. Jadi sekitar 850 cc setiap hari. Dan selang ini nggak ada jahitannya. Jadi kadang-kadang selang itu keluar sedikit, saya harus masukin. Pada saat saya masukin kadang-kadang dia, aduh, dia bilang gitu ya. Wah, itu sakitnya saudara ya. Lebih dari sakit kita kalau tergores, tapi sakitnya itu saya bilang, aduh Tuhan, kasih saya kekuatan. Karena salah sedikit, itu saya takut kena paru-parunya. Ya, dan setiap kali kalau misalnya ada rembes, saya mesti ganti perbannya, saya tempel lagi, dan harus dipakai, jangan sampai terinfeksi segala macam gitu ya. Sampai ada satu dokter paru mengatakan gini, waktu saya ke dokter, dokter ini rembes nih. Saya bilang rembes terus nih, nggak bisa habis-habis. Gimana? Cabut aja ya, dia bilang gitu ya, buang aja. Ini biayanya cukup mahal ya, Pak, sekitar 35 juta waktu itu. Dia bilang ya udah buang aja dong. Jadi akhirnya kembali secara manual. Dan istri saya waktu itu untuk menemukan bahwa dia terdeteksi, waktu itu baru terdeteksi kanker, dan harus yakin bahwa ini kanker. Kalau tidak, yaitu BPJS tidak mau menanggung. Nah waktu itu anak saya bilang saya nggak tahu nih papa mesti kemana nih. Terus anak saya bilang udah papa ke Penang aja katanya, periksa di sana. Tapi untuk konfirmasi nanti kemonya di sini. Jadi ada 3 tindakan, 1 pemeriksaan darah secara total, yang kedua adalah biopsi, yang ketiga PET scan. Dan ternyata di sana memang benar istri saya terkena kanker limfoma stadium 3B. Ya, dia udah sesak napas, sampai di pesawat itu mesti pakai oksigen sampai dia mendarat, itu pakai oksigen sampai 2 tabung. Oke, jadi di dokter kemo dikatakan bahwa ini harus di kemo selama 8 kali, dan setelah 8 kali istri saya dinyatakan sembuh oleh dokternya karena yaitu berkat dari doa teman-teman semua ya. Nah, satu hal lagi, waktu tanggal 30 dan 31 Agustus kami diundang ke Kudus untuk menyaksikan kesembuhan istri saya, karena hamba Tuhan di sana itu berdoa selalu untuk istri saya. Dia berdoa bersama istrinya, dia berdoa bersama tim pengerja, dan begitu dia dengar bahwa istri saya sembuh, dia bilang, ya udah Pak Ludi kesini katanya untuk kesaksian gitu, memberkati teman-teman di sini. Nanti Pak Ludi sharing. Nah waktu itu saya sampaikan ke teman-teman ada 20 orang yang mau hadir. Jadi 20 orang ini sudah bayar semua nih, mereka mau ikut nih. 20 orang sampai mendekati hari hanya tanggal 29 itu kerusuhan saudara. Itu kerusuhan kan, kerusuhan ramai sekali. Sampai jam 10 mereka masih confirm hadir katanya gitu. Dia udah hadir nih. Kami bertemu tanggal 30 jam 4 subuh gitu ya, mau berangkat ke Kudus. Sampai akhirnya jam 11 mundur tuh. 4 orang mundur, satu-satu mundur. Jadi saya nggak tidur tuh, karena kami ada grup gitu kan ke Kudus. Lihatin satu-satu mundur nih. Tuhan, ini Tuhan saya mesti berangkat atau tidak nih. Nah, sampai saya tanya sama istri saya, kamu doa deh, kamu mau berangkat atau tidak? Ntar saya doa dulu. Saya nggak kasih jawaban sama teman-teman, mau berangkat atau tidak. Saya bilang, saya sama istri mau doa dulu. Saya nggak kasih jawaban apa-apa. Satu-satu mulai mundur. Sampai istri saya bilang sama saya, nggak tahu nih Tuhan jawabnya apa nih. Tuhan nggak kasih jawaban. Aduh, saya bilang, saya dan istri nggak berani berangkat kalau Tuhan nggak suruh confirm berangkat. Gitu ya, atau misalnya ya udah jangan berangkat, batalin aja. Ini teman-teman semua udah batal, tapi kita nggak mau melakukan apa yang seolah-olah keputusan kita. Jadi kita doa lagi sampai akhirnya saya bilang, ini ya, saya minta konfirmasi terakhir dari Tuhan. Saya minta tanda dari Tuhan. Kalau Tuhan jawab, saya bilang, kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, waktu itu jam 3 pagi, saya bilang, saya akan telepon langsung hamba Tuhannya. Saya telepon hamba Tuhannya, kalau dia bilang, ya udah Pak Ludi nggak apa-apa, reschedule aja, kan memang kondisinya lagi nggak baik. Saya harapkan jawabannya gitu. Tapi begitu, saya telepon, Pak Dono, mohon maaf nih,
kami tidak jadi berangkat, teman-teman satu-satu mengundurkan diri karena kondisinya tidak memungkinkan dan mereka harus ninggalin keluarga. Kalau saya kan sama istri gitu kan, mereka harus ninggalin keluarga. Tapi si hamba Tuhan ini bilang ini, aduh Pak Leody, saya mohon deh katanya, Bapak sama Ibu aja yang berangkat katanya gitu. Karena semua udah dipersiapkan, tolong berangkat aja Pak, naik pesawat. Jadi dia malah nyuruh saya naik pesawat gitu kan. Saya bilang, aduh Tuhan, kok nyuruh saya naik pesawat gitu ya. Ya udah akhirnya saya bilang sama istri saya, ini konfirmasi dari Tuhan. Mau tidak mau, begitu Tuhan kasih konfirmasi, harus ikutin apa yang Tuhan mau. Jadi akhirnya kami berdua berangkat ke sana. Jadi cuman berdua tuh ya. Jadi yang mestinya teman-teman bawakan sharing akhirnya diborong semua. Ya, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau, tapi begitu Tuhan punya satu rencana, Tuhan kasih konfirmasi, kita ikutin. Itu yang harus kita ikutin. Dan saya pernah tanya sama istri saya, waktu sebelum dia berangkat, saya tanya sama dia, kamu tahu nggak apa yang saya doakan selama kamu terdiagnosa cancer sampai saat ini? Istri saya jawab begini, ya saya nggak tahu, doa kamu apa katanya gitu. Mau tahu nggak? Yang pasti saya minta kesembuhan buat kamu. Tapi itu bukan jadi fokus saya. Yang jadi fokus saya di dalam doa adalah Tuhan, berikan istri saya kekuatan. Berikan saya kekuatan Tuhan. Karena apa? Pada saat dia terdiagnosa cancer, waduh, itu mungkin teman-teman bisa merasakan gitu ya. Jadi, waduh saya bilang Tuhan, cancer. Terus pada saat saya harus masukin selang ke punggung kamu, saya ganti perban kamu, pada saat saya harus rawat kamu, pada saat kamu kemo pertama kamu gak bisa jalan, kamu mohon maaf buang air di pispot dan saya harus buang itu ke WC. Saya bilang buat orang itu penderitaan, tapi ada satu kekuatan Tuhan, ada satu ucapan syukur saya kepada Tuhan. Tuhan, saya masih bisa mendampingi istri saya. Tuhan terima kasih. Kalau istri saya masih hidup dan Tuhan kasih kesempatan buat saya bilang, kalau nggak ada kekuatan Tuhan, saya nggak sanggup. Tapi teman-teman, kekuatan Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita kalau hidup kita taat sama Tuhan, kudus sama Tuhan. Kalau enggak, kita berjalan yang satu Tuhan mau kemana, kita mau kemana. Tuhan nggak ada kekuatan Tuhan. Tapi di sini kekuatan Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada satu hal yang saya sampaikan waktu di Kudus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita nggak akan lihat Tuhan. Kita nggak akan lihat Tuhan. Itu tugas kita. Yang Tuhan mau, kekudusan dan kejar kesempurnaan seperti apa yang Tuhan mau. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua.